Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini malam Jumat seperti biasa kita mengadakan pengajian. Ayo kita sama-sama ikut ngaji. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat, semua nikmat yang kita rasakan, semua nikmat yang kita miliki, alhamdulillah sampai saat ini kita masih sama-sama diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat. Kita pada saat ini bisa berkumpul kembali dalam rangka pengajian yasinan dan tausiah nanti setelah pengajian. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini semoga menjadi barokah khususnya buat kita semua. Dan doa yang akan kita baca semoga disampaikan kepada ahli kubur kita, semoga mereka Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosanya, Allah terangkan dalam kuburnya. Semoga kita yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezeki dan dimudahkan semua urusan kita. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa ila hadratis sadatina Abi Bakar Siddiq wa Umar Utsman wa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radul rasyidul karim sabul jalil sabul rasyid sabul sadin badan. Wa ila hadrati ahlul kubur jami'al anbiya wal mursalin wal ulama wa salihin jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ul ilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu 'ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahum mursalun idh arsalna ilayhim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in
أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع إلينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
ونطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو
al-khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita ikuti tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Dahlan. Silahkan Ustadz. Alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini kita kajiannya tafsir ya. Besok kita baru ke fikih dan pekan depannya mungkin ke hadis. Kita coba mengkaji ayat yang sudah sangat terkenal di dalam di tengah-tengah kita terkait dengan penciptaan manusia. Ya, ada yang ingat kan ya? Wa'allama Adamal asma apa? Wa idh qala Ibrahimu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat 2 ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi yang disebut dengan manusia. Nah, uniknya manusia itu ya, kalau kita lihat manusia ini terdiri dari dua unsur. Manusia ini berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Ya, meskipun ada makhluk yang Allah yang lain yang unsurnya sama, tetapi grade-nya di bawah manusia. Gitu. Unsur yang pertama manusia itu adalah unsur jasmani. Ya, unsur jasmani. Nah, unsur jasmani ini adalah unsur fisik. Ya, unsur fisik ini kita bisa lihat lah. Kita bisa rasakan ada tangan, ada kaki gitu ya. Kemudian ada kepala dan lain sebagainya. Dan terkait dengan fisik, manusia ini ternyata adalah makhluk yang paling sempurna dalam penciptaannya. Ya. Bahwa manusia ini adalah makhluk yang dari sisi fisik adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Kalau kita lihat misalnya kambing gitu kan, itu kan kita lihat antara kepala dengan kepala yang untuk makan dengan dubur yang untuk membuang kotoran kan nggak jauh bedanya, hanya beberapa senti saja, bahkan cenderung rata gitu. Berbeda dengan manusia yang tempat makannya di atas, kemudian buang kotorannya di bawah. Antara kepala dengan dubur jauh banget. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi kesempurnaan manusia ini Allah bentuk ternyata dalam beragam bentuknya. Jadi Pak Nisin jangan berharap mau hidungnya diganti dengan Pak Abdullah, nggak akan cocok gitu. Makanya kalau kita lihat ada seorang yang mengganti kulitnya dari hitam menjadi putih, begitu kita lihat kan tidak indah sebenarnya. Kenapa? Karena manusia sudah Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Nah, ini terkait dengan fisik. Nah, manusia Allah ciptakan dengan fisik ini ternyata juga memiliki beban. Beban apa? Beban harus dipelihara supaya fisik ini selalu indah, selalu dalam bentuk yang terbaik. Maka fisik itu harus dijaga. Dengan apa menjaga fisik itu? Ternyata Allah menciptakan manusia itu juga dengan sistem pemeliharaannya. Bahwa fisik ini harus dijaga dengan apa? Ada sistem menjaganya. Pertama misalnya menjaga fisik kita ini dengan memasukkan makanan yang halal dan baik. Kulu halalan thayyiban. Memasukkan makanan yang sehat ya. Halal itu kan baik ya. Halal dan baik ya. Tidak semua yang baik itu halal ya. Tapi yang halal sudah pasti
itu baik gitu ya. Walaupun dalam ukuran manusia kadang tidak baik. Contoh misalnya sebagian orang menganggap belalang itu menjijikan, padahal itu halal, ya, itu halal, ya. Gitu. Tapi kalau yang halal ya sudah pasti baik, meskipun tadi masih ada yang menganggap kurang baik, gitu. Tapi sudah jelas kehalalan. Nah, bagaimana memasukkan makanan yang halal itu juga bagian dari merawat pada tubuh, ya. Selain dari makanan yang dimasukkan itu harus yang halal dan baik, maka tubuh ini juga nggak boleh dimasukkan dengan makanan yang kira-kira merusak tubuh, itu nggak boleh tuh, ya. Makanya sampai berhenti merokok, berhenti ngopi, karena ngopinya keras gitu, kena lambung, akhirnya berhenti. Nah, itu nggak boleh dipaksakan. Sudah tahu lambungnya nggak kuat, terus aja ngopi. Nah, ini nggak boleh, meskipun kopinya halal misalnya gitu ya. Jadi tetap harus dijaga. Jadi menjaga dari si asupan makanan. Yang kedua, fisik juga dijaga dari apa? Dari beban. Jadi beban, ya. Tidak boleh fisik kita ini kemudian melampaui beban kemampuannya, gitu. Kalau mata ini kemampuannya hanya 12 jam melek, ya nggak boleh dipaksakan. Makanya ada disunahkan untuk qailillah, ya, tidur sebentar supaya apa? Mata ini bisa beristirahat. Makanya di dalam ayat yang lain Allah katakan bahwa Allah jadikan malam untuk tidur dan siang dijadikan untuk melek, gitu. Kenapa? Karena mata ini juga butuh istirahat. Pundak kita juga sama. Pundak kita juga harus diberikan beban sesuai dengan kemampuannya. Ada istilah kalau beban pundak kita ini kemudian memikul beban yang berat, yang tidak sanggup, maka patahlah pundak kita ini. Bayangkan misalnya kalau kita bawa mikul mobil 2 gitu, pakai besi yang besar, kan besinya nggak patah, pundak kita yang patah. Itu berarti kita tidak merawat fisik kita. Jadi merawat fisik dengan tadi selain menjaga makanan, juga dengan beban yang diberikan. Kaki juga sama. Kalau Pak Nisin bisa jalan dari sini sampai ke kebun nanas, ya mungkin kalau Pak Slamet kempor. Jadi diukur kemampuannya, gitu. Jangan dipaksakan, gitu ya. Semua ada kemampuannya, ya. Ada kemampuannya. Disesuaikan dengan kemampuannya. Demikian pula dengan mata, ya. Mata tidak boleh melihat yang buruk-buruk, ya. Tidak boleh melihat yang buruk-buruk. Mata suruh melihatnya apa? Dalam penciptaan suruh melihat tanda-tanda kauniahnya Allah, ya. Melihat bagaimana sapi ini bisa tercipta dari kecil kemudian jadi besar, gitu ya. Kalau melihat anak gajah itu begitu lahir entah berapa kilo, 2 bulan kemudian udah 90 kilo tuh anak gajah. Itu kan luar biasa itu. Jadi mata kita ngelihat yang seperti itu. Terus kuping kita juga nggak boleh ngelihat asal mendengar, ya. Asal mendengar gitu. Jadi kuping kita juga dijaga, itu bagian dari tanggung jawab kita terhadap fisik, ya. Yang jelas ada kulihal yang sering kita lupakan terhadap fisik ini adalah kita sering memberikan beban yang melebihi batasan. Itu yang kemudian menyebabkan kita menjadi kelelahan, sakit dan sebagainya. Fisik ini bisa sakit, bisa, ya. Ketika kita tidak bisa merawat, maka fisik ini akan sakit. Tapi kalau kita bisa merawat, tentu fisik kita akan sehat. Nah, ini terkait dengan jasmani, ya. Dan semua punya nih, makhluk Allah yang lain punya juga, kecuali beberapa makhluk yang Allah ciptakan memang tidak kasat mata. Memang kita tidak lihat fisiknya, gitu kan? Seperti malaikat, kita tidak lihat fisiknya seperti apa, ya. Hanya ada gambarannya saja kan. Malaikat itu punya sayap, gitu kan? Malaikat itu besar dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu fisiknya seperti apa. Atau jin, ya, makhluk Allah yang gaib, ya, makhluk Allah yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh kita. Itu mereka fisiknya seperti apa, kita tidak tahu, tidak bisa menggambarkan, gitu kan. Mungkin bisa digambarkan, ada orang menggambarkan jin itu kupingnya panjang gitu ya, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihat mereka. Nah, kemudian yang kedua, ada unsur jasmani dalam manusia ini. Makanya kenapa Allah ciptakan manusia ini sebagai khalifah? Karena di sini keunggulannya bukan hanya fisik, ya, yang Allah ciptakan bagi manusia, Allah juga ciptakan namanya unsur rohani bagi manusia, dan ini tidak dimiliki oleh semua makhluk Allah yang lain selain manusia, ya. Misalnya bahwa Allah itu menciptakan unsur
namanya al-fikr, pola pikir. Itu pola pikir ini ditandai dengan akal, ya, bahwa semua punya otak tapi belum tentu punya akal, gitu kan. Binatang punya otak tapi nggak punya akal, gitu. Nah, manusia ini punya akal, al-fikr. Makanya akal manusia ini kemudian Allah sering tuh berikan isyarat untuk mempelajari apa yang ada di muka bumi ini. Dari mulai langit, dari mulai ombak, dari mulai angin yang bertiup, ya, dari mulai semut, ya, semut. Dikisahkan di dalam sebuah hadis itu, ya, ada seorang nabi yang digigit semut. Kemudian nabi ini membunuh semua semut, dicari temannya, kemudian dibunuh semua. Maka turunlah kemudian firman Allah. Kata Allah, apakah kamu akan membunuh semua semut sementara yang melukaimu hanya satu? Gitu. Nah, kecerdasan berpikir itu yang kemudian dipakai, sehingga ketika Nabi Sulaiman dengan umatnya itu ditimpa kemarau, ya, ada seekor semut yang bersandar pada punggungnya, kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ini makhluk yang Kau ciptakan, kami butuh air, apakah air itu menyelamatkan kami atau menenggelamkan kami, gitu. Maka ketika Nabi Sulaiman itu mendengar, maka Nabi Sulaiman kemudian menyampaikan kepada umatnya, segeralah kalian berlindung. Kenapa? Karena hujan akan turun berkat doanya seekor semut. Nah, itu kemampuan analisa, kemampuan berpikir, kemampuan melihat dari seluruh kejadian. Makanya Allah sering menantang pola pikir ini dengan apa? Dengan afala tadhakkarun, afala ta'qilun, ya. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak memikirkan? Apakah kalian tidak menganalisa? Ini terkait dengan pola pikir. Manusia punya itu. Ya, manusia punya pola pikir. Nah, pola pikir inilah kemudian yang akan menghantarkan manusia ini kepada ketakwaan. Makanya pola pikir ini harus dikendalikan, harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, maka akan tersesat menjadi kesombongan. Coba lihat setan itu, ya, ketika diminta oleh Allah untuk menyembah kepada Adam, kan sesungguhnya bukan Adam dijadikan Tuhan, tapi hanya patuh kepada perintah Allah saja. Tapi setan dengan kemampuannya merasa dia pintar, kemudian menerjemahkan apa? Penciptaannya. Ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak mau menyembah? Kata setan, ana khairu minhu, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat turab. Saya ini lebih baik ya Allah daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Setan ini menganggap bahwa api ini lebih hebat daripada tanah. Kan itu menerjemahkan sendiri, sehingga kemudian dengan itu muncullah sifat fujur, sombong. Makanya manusia kalau tidak bisa mengelola pola pikirnya dengan baik, dia akan jadi orang sombong. Dia akan jadi orang sombong dalam berbagai hal, ya. Sombong dengan kemampuan, sombong dengan ilmu, sombong dengan semua hal dia ngerasa. Al-fujur, kenapa? Karena pola pikirnya, gitu. Makanya sering ada istilah kalau di masyarakat kita itu, jangan pernah sombong. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit, gitu. Makanya kalau para salafus soleh, orang-orang soleh itu ketika ilmunya sudah banyak, dia tidak menengadah, tapi menunduk. Makanya sering diistilahkan, semakin banyak ilmu, maka dia semakin nunduk, seperti padi. Padi itu kan kalau semakin berisi, semakin nunduk. Kalau nggak berisi, kacung dia ke atas, gitu. Gabung, gabung ya. Iya, gabung ya. Kalau beras gabung kan ke atas, kagak ada isinya, nggak ada isinya kan, ya, gitu. Jadi cuma sombong aja berdiri tegak ke atas tapi nggak ada isinya. Nah, ini terkait dengan al-fikr. Nah, kita semua ini dituntut oleh Allah itu, ya, untuk menggunakan akal kita nih, untuk menggunakan pikiran kita, supaya apa? Jangan keliru sampai seperti setan. Yang muncul adalah fujur, kesombongan, dan inilah kemudian yang menghantarkan manusia ini rusak. Makanya kata Allah itu, tidak ada sebenarnya perpecahan, ya, yang terjadi di antara manusia itu sebelum datangnya ilmu. Bimajabil ilm. Jadi sebelum datangnya ilmu, manusia nggak berpecah. Kenapa? Manut aja, dikasih tahu ya. Tapi begitu ilmu muncul, ya sudah dah, semuanya menganalisa. Si A menganalisa si B, si ini terus akhirnya nggak ketemu, ya. Sama seperti ada telur asin gitu, dilihat oleh dua orang, atau ada dua orang yang nggak melihat gitu, kemudian suruh bercerita tentang gajah, ya.
Nah, yang satu pegang kupingnya. Maka dia bercerita, kuping ini besar, gajah ini besar kupingnya gitu. Iya, kuping besar gitu kan. Nah, yang satu bilang pegang belalainya, oh dia punya belalai besar gitu ya sudah. Yang satu pegang badannya besar gitu, sehingga setiap orang punya menerjemahkan masing-masing gitu. Nah ini jangan sampai terjadi, makanya salah satu unsur manusia dari rohani yang harus dijaga itu adalah pola pikir kita. Jangan sampai kemudian pola pikir kita ini menghantarkan kita kepada kesombongan. Karena kalau sudah sombong, nah sudahlah. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi shibrun min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada shibrun itu setitik lah. Setitik rasa sombong, bayangin aja. Satu titik doang ada rasa sombong, nggak masuk surga. Masya Allah, padahal kita ingin surga kan. Sampai ada sebuah judul apa tuh film apa namanya, surga yang dirindukan apa surga yang tak dirindukan gitu ya. Karena kita ingin semua masuk surga kan, walaupun sholat kita belang bentong, zakat kita nggak benar gitu kan, tetap pengen masuk surga, malah pengennya duluan kan. Kalau duluan kan bisa talim duluan, bisa main bola duluan gitu ya. Unsur yang pertama. Kemudian yang unsur yang kedua ada namanya emosi ya. Nah kalau unsur yang pertama tadi Al-Fikr itu digambarkan dari leher ke atas, kepala semua nih yang ada di kepala nih, termasuk mata, hidung, kuping, nih hubungannya dengan pola pikir. Makanya Allah sering lihatlah, dengarlah gitu kan. Fastami'u lahu la'alakum tuflihun, ketika berhubungan kuping. Ketika bicara juga lihat, kata Nabi, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtan Nabi. Enggak boleh mengangkat suaranya melebihi suara Nabi gitu ya. Ini digambarkannya dengan Al-Fikr. Nah, kemudian di antara dagu ke bawah, leher ke bawah sampai ke pusat. Ini ada namanya al-ghadab, emosi. Makanya emosi ini munculnya kan di dada, meletup-letup kalau orang emosi. Gitu kan. Nah, emosi ini juga bagian dari unsur manusia yang harus dijaga. Kenapa? Karena kalau emosi itu nggak dijaga, maka ini akan menjadikan orang temperamental. Ya. Akan menjadikan orang temperamen itu apa? Emosional, ya, emosional. Makanya kalau kita lihat para sahabat-sahabat itu kan bagaimana mereka itu adalah orang-orang yang punya temperamen yang tinggi. Karena memang kalau kita cerita di Arab itu kan daerah gurun, orang daerah keras-keras gitu kan. Tapi begitu dia masuk Islam menjadi lembut, ya menjadi lembut. Sampai ada sebuah kisah ketika ada seorang sahabat yang sudah menangkap orang kafir. Ya, kemudian orang kafir itu ditangkap, tahu diludahin. Sahabat ini diludahin, dilepasin loh sahabat ini. Nah, tidak dibunuh. Kemudian yang lain teriak, kenapa nggak dibunuh? Apa kata sahabat itu? Saya khawatir kalau saya bunuh bukan karena Allah, tapi karena emosi. Nah, itu luar biasa pengendalian emosinya. Jadi siapapun yang bisa mengendalikan emosi, ya dalam konsep kajian tasawuf itu, maka dia akan punya keberanian. Jadi kalau emosi kita kelola dengan baik, maka dia akan menjadi syaja'ah, akan menjadi sebuah keberanian. Bapak-bapak datang ke sini karena punya keberanian, punya emosi, ingin ngaji. Nah, itu dikelolanya dengan baik. Tapi kalau nggak dikelolanya dengan baik, emosinya melantur ke sana kemari. Gitu. Makanya kata Nabi, innamas sur'ah humul ladzina yumsikuna nafsahum indal ghadab. Nah, emosi ini hubungannya dengan apa? Dengan marah. Ya kan? Orang dengan marah itu kan emosi. Nah, orang yang terbaik kata Nabi adalah orang yang mampu menahan emosinya dikala dia sedang marah. Makanya kemudian disebutkan orang yang terbaik itu adalah orang yang mau memaafkan dikala dia benar. Berat juga itu memaafkan kalau kita benar kan. Kalau kita salah mah ya salah. Kalau ini kita benar memaafkan orang, aduh luar biasa itu. Ya. Nah ini terkait dengan al-ghadab. Kemudian yang ketiga ada namanya syahwat. Syahwat ini dari udal sampai ke kaki. Namanya syahwat. Syahwat itu nafsu. Ya. Nafsu ini adalah salah satu unsur manusia yang lebih cenderung kepada keburukan. Ya. Inna nafsa la'amaratun bisu. Jadi nafsu ini cenderung kepada selalu mengarah kepada keburukan. Ya. Coba lihat, kalau kita lihat semua ya, bahwa kehidupan hedonisme, kehidupan dunia ini itu semua berasalnya dari perut ke bawah. Coba perhatikan, ya. Orang berani mengorbankan idealisme, orang berani mengorbankan nama baik, orang berani korupsi, orang berani ini, itu untuk urusan dari udal ke bawah, ya kan? Coba perhatikan.
Kenapa? Karena memang syahwat ini, nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Dan memang manusia sudah Allah takdirkan tuh bahwa ada beberapa faktor yang akan menyebabkan manusia ini tertarik. Ya, misalnya manusia ini cenderung ya akan tertarik kepada perempuan. Justru kalau nggak tertarik kepada perempuan, nggak sehat kondisi. Ya, wajar. Jadi kalau kita ngeliat yang cantik Mas Ardi, sampai punya foto itu orang sibuk memotong sapi gitu, ini difoto sama wanita cantik gitu ya. Nah, itu iya masih sempet-sempet normal itu berarti. Jangan-jangan kita yang nggak selfie yang nggak normal. Kita lagi sibuk kita itu aja ya. Itu normal ya. Oh dihapus gitu ya. Karena misalnya kita punya syahwat dorongan kepada apa? Kepada kendaraan. Coba Bapak, coba kita pikirkan. Kadang-kadang kita udah punya kendaraan yang bagus, masih pengen yang bagus kan? Itu memang syahwat. Iya, itu memang syahwat. Dan Allah memang ciptakan itu gitu. Kepada emas ya, perniagaan harta yang disimpan, kita udah punya tanah 10 meter, ingin 20 meter, terus begitu. Nah ini adalah memang yang sudah Allah takdirkan, Allah gariskan buat manusia. Nah makanya syahwat ini harus dikelola. Kenapa? Karena kalau tidak dikelola, maka ini akan menjadi apa? Akan menjadi tadi pemicu untuk melakukan keburukan. Maka kalau orang mau terjaga dari keburukan, maka syahwatnya harus dikendalikan. Syahwat itu bukan hanya seksual ya. Syahwat itu bukan hanya kebutuhan biologis gitu. Seksual itu tadi, nafsu itu banyak lah indikatornya dan banyak pengaruhnya. Nafsu itu banyak ya. Ini yang ketiga, kemudian yang keempat sedikit lagi. Yang keempat adalah hati. Unsur manusia itu. Hati ini terbagi dua nih. Ada hati yang secara fisik, tadi udah masuk kelompok fisik ya, disebut dengan liver. Kalau dia sakit namanya liver atau sakit kuning ya. Tapi ada hati yang berupa unsur rohani. Nah unsur rohani inilah kemudian yang menjadi penentu segala perbuatan baik atau enggak. Makanya kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada segenggam daging. Nah segenggam daging inilah yang menentukan dia baik atau tidak. Tapi bukan berarti sebatas fisik saja, ada unsur rohani di situ. Kalau orang hatinya sakit secara fisik, liver dia. Kalau orang udah liver, nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Coba kita perhatikan orang yang sakit hati itu nggak bisa banyak berbuat. Tubuhnya akan semakin kurus, terus menguning, ya kan, lama-lama tewas juga, meninggal juga kan, makan berkurang. Itu secara fisik. Makanya kata Nabi, hati ini penentu. Nah, ada yang lebih dahsyat dari itu adalah unsur hati secara rohani. Nah, unsur hati secara rohani inilah kemudian yang melahirkan sifat-sifat yang buruk. Ada hasud, ada dengki, ada namimah, ya. Ada hasud itu iri, ada dengki, ya. Ada namimah ngadu domba. Kemudian ada kecenderungan kita tidak ridho dengan keadaan orang, itu hati gitu. Nah ini unsur rohani. Jadi kalau diperiksa nggak ada penyakitnya gitu. Tapi orang beli motor baru sirik, dia pengen juga. Nah itu unsur hati. Benar. Gitu. Ya itu unsur hati ya. Nah hati itu nanti yang akan menyalurkan kemana nih? Kalau dia syahwatnya tadi nggak dikelola dengan baik, disalurkannya ke syahwat. Kalau dia ke fikirnya nggak beres, ya hatinya ngukurnya ke situ. Jadi semua keterkaitan. Nah hati inilah yang harus dijaga oleh manusia ini. Karena apa? Karena ini menjadi penentu dari segalanya, penentu perbuatan itu. Makanya kata Nabi, idza saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya dia benar, maka benarlah perbuatannya. Jadi sebenarnya kita gampang mengukur kita baik atau enggak itu, nggak usah nanya orang. Ukur aja hati kita. Kalau kita cenderung berbuat buruk, berarti hati kita buruk. Kalau kita cenderung baik, maka hati kita baik gitu. Jadi nggak usah kita ngelihat orang, sebenarnya kita bisa mengukur sendiri. Makanya di dalam hati itu kalau kita bicara tentang tasawuf, ada yang namanya nur di situ, nurani, ya kan? Nurani itu adalah titik terkecil dari hati, namanya nurani. Nurani itulah burhan dari Allah. Jadi kalau Nabi itu punya burhannya dengan diberikan ilhamnya secara langsung, tapi kalau manusia udah disematkan di situ nurani, chip dari Allah untuk mengingatkan. Nah kadang-kadang manusia kan dilawan nuraninya gitu. 4 unsur ini jamaah rahimakumullah akan menjadi baik manakala dikelola dengan baik. Bagaimana cara mengelolanya? Mengelolanya dengan mengendalikan 4 hal ini dengan akidah Islam. Jadi al-fikr tadi dikendalikan dengan akidah Islam. Karena kalau al-fikr ini tidak dikendalikan dengan akidah Islam, maka dia akan liberal pola pikirnya.
akan liberal. Liberal itu menyamakan semua hal, gitu. Kalau godopnya nggak dikelola dengan akidah Islam, maka tadi dia akan menjadi orang temperamental. Contoh misalnya ada kasus beberapa hari yang lalu ya, ada orang bawa paket itu, bawa paket kemudian dimarahi sama yang menerima paket. Nah itu kan emosinya dia yang naik. Kalau emosinya dia nggak naik, dia akan berpikir pola pikirnya, orang cuma nganter kok. Gitu kan, dia belinya bukan ke dia kan gitu. Nah banyak macam lah ya. Nah itu bagian dari emosi gitu. Jadi kemudian syahwat juga sama. Kalau kita tidak kelola dengan akidah Islam, maka syahwat ini akan menimbulkan tadi banyak perbuatan-perbuatan yang kemudian merugikan orang, termasuk hati tadi. Kalau hati ini tidak dikelola dengan akidah Islam, maka yang ada adalah kehancuran. Bahkan seluruh amal ibadah kita itu bisa habis. Nabi pernah mengatakan, janganlah, kata Nabi, iyakumul hasada, tinggalkanlah oleh kalian yang namanya hasud, dengki, iri. Kenapa? Karena innal hasada ya'kulu narul hatubah. Karena iri dengki itu seperti api yang memakan kayu bakar. Lama-lama kayu bakar habis. Kebaikan kita akan habis hanya dengan sifat iri saja di dalam hati gitu. Nah kenapa bisa muncul? Karena tadi tidak dikelola dengan baik gitu. Atau sifat yang lain misalnya namimah, ngadu domba dan lain sebagainya. Nah ini bagian dari unsur manusia yang harus didalami oleh kita ya, harus didalami oleh kita, harus dipahami oleh kita, sehingga kita bisa melihat sisi kelemahan kita di mana. Apakah di al-fikr, apa di godop, ada di syahwat, atau di hati gitu. Dari pengetahuan ini. Kenapa? Dari pengetahuan agama yang kurang. Ya, jadi dengan kita bisa menganalisa empat ini lemahnya di mana, maka kan kita bisa ikut meningkatkan ya, meningkatkan keimanan, ketakwaan dari sisi apa? Karena semua ini ada sistemnya tadi. Bagaimana al-fikr ini supaya standby terus dalam kebaikan, bagaimana al-ghadab juga, bagaimana syahwat, bagaimana hati juga. Udah, semua itu sudah ada sistemnya. Contoh misalnya, bagaimana hati ini supaya tetap dalam kebaikan. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainul qulub, banyak berzikir. Bahkan Nabi itu menggambarkan gini, kata Nabi itu, iman seseorang itu di dalam hatinya itu seperti benang. Benang itu kan ada kusutnya kadang. Makanya kata Nabi, supaya benang ini selalu baik, kemudian yang kusut itu berubah baik lagi, maka kali faksiru bila ilaha illallah, maka banyaklah berzikir dengan la ilaha illallah. Gitu. Jadi ada caranya. Nantilah pertemuan yang berikutnya lah kita bahas bagaimana kemudian caranya mengelola al-fikr tadi dengan akidah Islam, bagaimana al-ghadab, syahwat, al-qalb itu bisa dikendalikan dengan akidah Islam sehingga semuanya masih dengan on the track. Kenapa ini harus dipelajari? Karena Allah sudah jelas, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, unsur manusia ini dihadapkan pada dua hal. Pertama, ada namanya kebaikan, yang kedua ada keburukan. Empat unsur inilah yang akan menentukan di mana dia, di kebaikankah atau di keburukan. Karena ada orang yang stay di kebaikan, ada orang yang stay di keburukan, ada orang yang selang-seling. Pagi baik, sore buruk, pagi ada juga yang dua-duanya jalan. Nah itulah yang dikenal dengan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi kakinya di dua nih. Nah manusia udah diberikan dua rel ini, empat ini, supaya stay terus di kebaikan, maka harus dikondisikan, dikendalikan dengan akidah. Nah mudah-mudahan kita ini bagian dari yang mau mempelajari agama, memperdalam akidah, sehingga empat unsur yang ada di dalam tubuh kita ini bisa dikendalikan dengan baik. Itu saja kali ya malam hari ini, insyaallah. Terima kasih. Kalau semuanya. kayak kasus itu gimana? Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti tausiah malam ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa mampu untuk mengatasi empat hal yang ada pada dalam diri kita. Amin, amin ya Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.